都出来吧！唐错崽子，老子杀了你！不过已经晚了，你小子挺聪明，发现的。刚到这里的时候，你上，杀了他！你出去！ Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau ngelanjutin nih alur cerita Renegade Immortal, di mana episode kali ini Wang Lin mulai OTW ke tempat negara Zhao alias kampung halamannya itu untuk balas dendam kepada Dong Huayuan. Dalam perjalanan itu, Wang Lin menemukan monster langka yang dulu pernah bikin Dewa Tuse kewalahan saat masih hidup. Sebagai pengingat aja kalau di episode minggu lalu, Wang Lin yang bikin geger satu sekte awan langit karena dia berhasil menerobos ranah Nasen Soul. Dia pun akhirnya berhasil juga tuh merebut kekuasaan sekte itu. Dan ketika Wang Lin mau OTW ke kampung halamannya setelah menyerahkan sekte itu kepada Limuan, itulah akhir dari episode minggu lalu. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk kasih like-nya ya guys kalau kalian suka sama konten ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita episode terbarunya. Cerita pun berlanjut di mana setelah Wang Lin kemarin menerobos ranah Nasen Soul, terjadilah petaka surgawi tuh yang membuat seluruh wilayah lautan Demonic Cultivation mengalami hujan air hitam. Peristiwa itu membuat seluruh kultivator di wilayah-wilayah tertentu terkena penyakit aneh. Namun beda cerita sama para binatang buas yang ada di sana, di mana mereka malah berevolusi setelah kena hujan hitam itu dan malah makin buas pula. Tentu saja kebuasan para binatang itu membuat desa di sekitar sana kena serangan mereka pula. Di tempat lain, Wang Lin yang bertanya kepada kenalannya perihal cara tercepat untuk menuju negara Zhao. Wang Lin pun dapat informasi kalau dia harus punya peta formasi teleportasi untuk menemukan keberadaan portal ruang teleportasi itu. Wang Lin yang memutuskan untuk pergi ke pasar gelap kota Lianmo karena kabarnya sih di sana ada orang yang punya peta formasi teleportasi itu, di mana Wang Lin harus mencari rute paling aman ke sana untuk saat itu juga, mengingat banyak sekali binatang buas yang makin brutal tiap harinya di area tempat tujuan Wang Lin. Di tempat lain, Daciu yang lagi bersama dengan dua kultivator Ranakor Formation dari sekte iblis bernama Shangguan dan Majin Rong. Mereka saat itu mau berburu binatang paling berbisa untuk menaikkan ranahnya Daciu. Saat itu sih Daciu menekan ranahnya seolah-olah dia butuh bantuan mereka berdua, karena binatang beracun yang dia incar hanya bisa dikalahkan sama teknik racun murid sekte iblis racun. Dan ketika rencananya selesai, Daciu bakal menghabisi dua murid itu dan diambil inti jiwanya. Buat kalian yang lupa sama siapakah Daciu ini, dia adalah pria yang dulu sempat berselisih sama Wang Lin, tapi mereka nggak jadi berantem tuh, karena Wang Lin dikasih jiwa Nasen Soul untuk berkultivasi. Di momen ini secara kebetulan Wang Lin yang lewat situ pun langsung menghampiri Daciu.难道是修魔海中的化神奇龙？好强大的神识！前辈认识在下。Daciu yang gak habis pikir kenapa Wang Lin bisa-bisanya datang ke tempat itu, di mana Wang Lin yang langsung bilang kalau Daciu udah di ranah Nasen Soul aja. Seketika Shangguan dan Majin Rong pun merasa ditipu tuh. Dan parahnya lagi, niat jahatnya Daciu yang mau memanfaatkan mereka dan bakal dihabisi, membuat mereka berusaha langsung pergi gitu aja sambil berterima kasih kepada Wang Lin. Daciu yang tak rela kesempatan emasnya untuk dapetin binatang beracunnya itu pergi gitu aja, dia pun berusaha nangkep paksa Shangguan sama Majin Rong tuh. Tapi upayanya kala itu digagalkan sama Wang Lin, karena dia tak mau Daciu kenapa-napa jika dia masih bersikeras melukai murid sekte iblis racun. Tentu saja jika Daciu masih bersikeras mau menyinggung sekte iblis racun, dia pun boleh-boleh aja tuh kalau masih mau ngejar mereka berdua. Daciu yang begitu kebingungan kenapa Wang Lin bertindak seperti menghalanginya, tapi mengizinkannya untuk mengejar mereka berdua pula.
Di momen itu si Dao Qiu langsung paham tuh kalau Wang Lin sepertinya butuh pertolongan, tapi kayak cewek PMS aja, yang nggak mau bilang langsung tapi bikin gara-gara dulu. Setelah ditanya baik-baik, Wang Lin pun akhirnya berkata jujur tuh kalau dia mau bertanya tentang peta formasi teleportasi. Tapi Dao Qiu sendiri tak punya peta yang dimaksud oleh Wang Lin itu. Dao Qiu yang langsung ngasih token berisikan ingatan Dao Qiu itu sendiri tentang semua informasi peta formasi teleportasi yang diinginkan oleh Wang Lin. Di momen ini si Dao Qiu langsung pamit pergi untuk ngejar Shangguan dan Ma Jinrong. Tentu aja Wang Lin membiarkan Dao Qiu pergi gitu aja karena informasi yang dia mau udah dapat juga. Kemudian Wang Lin yang menuju kota Lianmo, tapi Wang Lin merasa ada yang aneh di perjalanannya kali ini karena tak ada suara binatang buas satupun di tempat itu. Untuk memastikan kalau tak ada jebakan di tempat itu, Wang Lin pun memeriksa sepanjang jalur di sana. Wang Lin yang merasakan ada yang aneh sama sosok wajah di tebing itu, dia pun mencoba untuk menghancurkannya tuh. Apakah itu jebakan atau tidak? Dan tanpa disangka-sangka muncullah monster nyamuk dalam ukuran besar, di mana Wang Lin saat itu mulai ingat tuh kalau monster itu pernah membuat dewa tuh sesekarat sama leluhur mereka. Dirasa monster nyamuk itu bakal berguna di masa depan, Wang Lin pun mencoba untuk menangkap monster nyamuk itu. 怎么比老二还难看？这什么玩意儿？小爷来也！好快的速度！要是这家伙中看不中用，这种脏活还是让老三先生去使。大元那家伙被练成老三后傻乎乎的，好厉害！呀！ Wang Lin dan Li Guo yang benar-benar kaget kalau monster nyamuk itu punya ketahanan yang begitu kuat, sampai-sampai serangan Wang Lin pun tak berdampak apapun. Tentu saja monster nyamuk itu bakal bisa jadi senjata rahasia Wang Lin di masa mendatang. Di momen ini, Wang Lin pun mencoba untuk melumpuhkan monster nyamuk itu dengan replika dirinya sendiri yang diciptakan sama pusakanya Wang Lin. Ditambah sama bendera larangan dari Dewa Kuno Tuse, harusnya monster nyamuk itu tak bisa kabur. 柱子，这招高啊！让他自己打自己。坏，同样另有玄机。看来文术不只会验这一个杀手锏。 这啥星？念术，你跑得了吗？ Wang Lin yang berhasil menangkap monster nyamuk itu dengan bendera larangan Dewa Kuno Tuse, dia pun memasang larangan perintah kepada monster tersebut supaya menuruti kemauan Wang Lin sebagai majikan barunya. Di mana Wang Lin yang berhasil menjinakkan monster nyamuk itu, dia pun ngasih begitu banyak inti jiwa kepada monster itu. Sampai-sampai ukurannya benar-benar jadi besar lagi dan bisa jadi tunggangannya Wang Lin biar nggak capek-capek terbang. Setelah itu, Wang Lin yang akhirnya sampai di kota Lianmo, dia pun langsung masuk ke dalam pasar gelap untuk mencari peta formasi teleportasi. Di mana di sana ada begitu banyak kultivator kuat yang menyembunyikan identitas asli mereka untuk menghindari konflik pribadi di masa mendatang. 换上品丹药，这是晶石炉里。好，师傅。
知道吧？30下品灵石可否？这个东西是幻灵石，是用负异兽耳骨制作的。别跟我抢了！放在炼气阁都能卖出天价，这其中任意一样，和上古妖兽屠戮。Wang Lin yang saat itu maju ke podium untuk menawarkan inti energi kelas menengah dan ditukarkan sama mereka yang punya peta formasi teleportasi. Di momen itu sih banyak yang keheranan tuh, kenapa Wang Lin bisa-bisanya mau menukar peta formasi teleportasi dengan seuprit inti energi kelas menengah itu. Karena saking langka dan berharganya peta formasi teleportasi itu, setidaknya Wang Lin sih harus punya 1000 inti energi kelas menengah. Wang Lin yang mulai paham betapa berharganya peta formasi teleportasi yang dia cari itu sepertinya bakal susah didapat. Wang Lin pun mulai ngeluarin batu spiritual kelas terbaik yang dia dapat dari tas penyimpanan kultivator soul formation di alam dewa kuno dulu tuh, dimana semua orang pun seketika terkaget-kaget karena benda yang dikeluarkan sama Wang Lin itu adalah benda paling berharga yang paling dicari-cari. Wang Lin yang saat itu dihampiri sama seorang kakek tua yang ngajak Wang Lin berbicara di dalam medan ruang. Kakek itu pun berkata kalau dia punya barang yang dicari sama Wang Lin. Di sini ketika si kakek nunjukin peta yang dicari-cari sama Wang Lin untuk diperiksa, Wang Lin pun berkata kalau dia tak keberatan untuk menukar batu spiritual kelas terbaiknya itu sama si kakek jika mau. Di mana peta itu tak hanya menunjukkan rute tempat yang bisa diteleportasi aja, tapi menunjukkan kerusakan apa aja yang bakal dilewati di ruang teleportasi itu. Si kakek tua itu yang tak mau melepas peta formasi teleportasinya itu hanya dengan satu batu spiritual kelas terbaik aja, melainkan dia meminta bantuan kepada Wang Lin untuk menghabisi kultivator yang udah lama dia incar. Dan ketika Wang Lin bertanya perihal target si kakek tua itu berada di ranah apa, si kakek pun menjawab kalau targetnya berada di ranah Nasen Soul tahap akhir. Mendengar hal itu, Wang Lin pun tak keberatan untuk membantu si kakek. Wang Lin yang diajak ke suatu hutan di mana si kakek berkata kalau targetnya tak jauh dari sana. Di momen itu sih Wang Lin udah sadar tuh kalau tempat itu adalah jebakan yang telah disiapkan sama si kakek untuk merebut batu spiritual kelas terbaiknya Wang Lin. Di momen ini karena Wang Lin paling benci sama orang-orang yang mau nipu dirinya, Wang Lin pun tak segan-segan langsung menghabisi si kakek beserta para anak buahnya. 都出来吧！唐装崽子，我不杀了你！不过已经晚了，你小子挺聪明，发现的。刚到这里的时候，你上，杀了他！ Wang Lin yang mengambil kantong penyimpanan si kakek dan para anak buahnya itu, terlihat Wang Lin menemukan pusaka sarung pedang yang cukup misterius tuh, di mana sarung pedang itu punya kekuatan spiritual yang sama seperti pedangnya Wang Lin. Dirasa bakal bisa saling melengkapi, Wang Lin pun mencoba untuk memasukkan pedangnya itu ke dalam sarung pedang tersebut. Wang Lin yang cukup kaget kalau sarung pedang itu mengeluarkan aura membunuh yang begitu kuat, sampai-sampai tanah di sekitar terbelah tuh karena saking pekatnya aura membunuh sarung pedang itu. Di momen ini Wang Lin pun bakal memikirkan cara untuk menghilangkan aura membunuh sarung pedang itu karena bakal berguna di masa mendatang. Setelah itu Wang Lin pun memeriksa peta formasi teleportasi milik si kakek untuk mencari keberadaan portal ruang teleportasi itu. Beberapa hari kemudian Wang Lin pun akhirnya berhasil juga menemukan tempat portal ruang teleportasi itu. Dan momen ketika Wang Lin mau OTW pulang kampung itu adalah bagian penutup dari episode kali ini.先辈，这些酱牛肉你都这个。赵国，这一天让你与父母团聚，你多仁慈！王林，替我孙儿偿命！回来了。
Wah, makin dibuat penasaran aja nih sama kelanjutannya nanti gimana. Apakah Wang Lin langsung nyari Teng Huaiyuan begitu sampai di sana atau nyari keturunan keluarga Wang yang masih tersisa? Mari kita tunggu saja ya episode selanjutnya nanti. Dimana Donghua ini bakal admin upload setiap hari Selasa siang kalau tidak ada kendala. Ingat ya, kalau tidak ada kendala. Karena 1 minggu hanya rilis 1 episode aja. Akhir kata, terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.